I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Napasya Alipia dengan NIM 22060065 dari kelas A1 PGSD angkatan 2022. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah pembelajaran PKNS. Pada pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi negaraku Indonesia. Untuk yang pertama, kita harus mengenal Negara Kesatuan Republik Indonesia atau sering kali disingkat dengan NKRI. Yang pertama, kita harus mengetahui sejarah diproklamasikannya negara Indonesia, yang dimana pada 17 Agustus tahun 1945 bertempat di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno dengan didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kemudian dikibarkan bendera merah putih hasil jahitan Ibu Fatmawati oleh S.K. Trimurti dan Latif Hendraningrat yang dibantu oleh Suhud. Setelah itu, bendera merah putih dikibarkan dan lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Maka saat itulah Indonesia menjadi bangsa dan negara yang merdeka dan mempunyai kedudukan yang sejajar dengan bangsa lainnya yang lebih dahulu merdeka. Satu hal yang harus kita ingat dan kita banggakan bahwa bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaan bukan merupakan hadiah dari bangsa penjajah, tetapi bangsa Indonesia berhasil memerdekakan dirinya sendiri. Jadi poinnya itu adalah Indonesia bisa merdeka tanpa bantuan dari negara lain. Jadi negara Indonesia bisa memerdekakan negaranya sendiri. Yang kedua, kita harus memahami karakteristik wilayah dari negara Indonesia. Dari pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya itu ditetapkan oleh undang-undang. Selanjutnya ada pentingnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana terdapat faktor-faktor yang memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama itu ada Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda lahir setelah melihat adanya perpecahan di antara rakyat Indonesia. Pada waktu itu, rakyat Indonesia berjuang hanya untuk mementingkan daerahnya saja, sehingga kaum penjajah sangat mudah menghancurkan perjuangan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, dengan Sumpah Pemuda, perpecahan tersebut diubah menjadi persatuan dan juga kesatuan. Sumpah Pemuda merupakan kebulatan tekad para pemuda dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Mereka rela meninggalkan identitas kesukuannya yang diganti dengan identitas kebangsaan Indonesia dengan satu tujuan, yaitu kemerdekaan Indonesia. Sumpah Pemuda diikrarkan oleh para pemuda Indonesia dalam Kongres Pemuda II di Jakarta pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Nah, sekarang kita bacakan isi dari rumusan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, itulah isi dari rumusan Sumpah Pemuda. Dalam isi rumusan Sumpah Pemuda tersebut terkandung nilai utama, yaitu satu nusa tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Nah, nilai inilah yang dapat memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga ada Pancasila. Apa sih Pancasila? Pancasila itu adalah pandangan hidup bangsa
di mana Pancasila mengandung bermacam-macam nilai yang menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila digali dari akar budaya bangsa Indonesia, sehingga Pancasila merupakan cerminan kepribadian bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila digali dari akar budaya bangsa Indonesia, sehingga Pancasila merupakan cerminan kepribadian bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila tidak digali dari nilai-nilai budaya asing. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai luhur dari bangsa Indonesia. Yang keempat ada Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Inti dari semboyan ini adalah adanya persatuan dalam berbagai perbedaan. Semboyan ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Semboyan ini terdapat dalam kitab Sutasoma yang dikarang oleh Empu Tantular. Semboyan inilah yang mendorong Majapahit Gajah Mada untuk mempersatukan seluruh kerajaan-kerajaan di Nusantara di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Nah, teman-teman, sekarang kita bernyanyi terlebih dahulu bersama-sama supaya kita lebih semangat lagi belajar untuk pelajaran selanjutnya ya. Selanjutnya ada arti penting keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Keberhasilan pembangunan di suatu negara salah satunya ditentukan oleh kekuatan negara tersebut dalam menjaga keutuhan negaranya. Begitu juga dengan proses pembangunan di Indonesia, sangat memerlukan keutuhan negara yang di dalamnya terdapat semangat persatuan dan kesatuan di antara rakyat Indonesia. Dengan demikian, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan yang sedang dilaksanakan negara kita. Nah, pada saat ini dunia tengah memasuki suatu era yang disebut era globalisasi. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia ini juga tengah melalui globalisasi. Dalam era globalisasi, batas-batas negara seolah-olah dianggap tidak ada, sehingga berbagai pengaruh dari negara lain dalam segala bidang dapat dengan mudah masuk ke dalam negara Indonesia. Hal ini bisa menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif. Kita harus menerima sepenuhnya dampak positif globalisasi. Akan tetapi, kita juga harus mencegah dampak negatif dari globalisasi tersebut. Salah satu cara terbaik untuk menangkal pengaruh globalisasi adalah dengan memperkokoh keutuhan negara. Artinya, kita harus bersatu untuk menangkal atau mencegah seluruh dampak negatif dari globalisasi. Kita harus bersatu dengan menjadikan Pancasila sebagai alat untuk menangkal dampak negatif tersebut. Jika kita bercerai-berai,
kita akan sulit menangkal dampak negatif dari globalisasi tersebut. Nah, untuk yang terakhir itu ada perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam kehidupan di rumah, diantaranya kita harus rukun dengan anggota keluarga yang lain, misalnya rukun dengan saudara, dengan kakak, dengan adik, dengan ibu, dengan ayah. Yang kedua, kita harus menjaga nama baik keluarga kita ketika kita bergaul dengan orang lain. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga yang lain. Yang keempat, menghargai perbedaan pendapat. Yang kelima itu saling menghormati dan menyayangi dengan anggota keluarga yang lain. Nah, sikap yang harus kita terapkan dalam kehidupan di sekolah, yang pertama itu kita harus rukun dengan teman, tidak boleh berkelahi. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Yang ketiga, menghargai dan menghormati pendapat teman. Yang keempat, itu menghormati guru. Yang kelima, saling tolong dan saling berbagi dengan teman. Dalam kehidupan di masyarakat, kita harus saling menghormati dengan anggota masyarakat yang lainnya. Terus, kita harus ikut serta dalam kegiatan gotong royong, juga menolong tetangga yang tertimpa musibah. Kemudian, tidak memaksakan kehendak kepada anggota masyarakat lain. Dan yang terakhir itu menghormati dan menghargai hak-hak dari orang lain. Nah, yang terakhir itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sikap yang harus kita terapkan itu yang pertama harus melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu kita harus menghormati dan menghargai keberadaan dari suku bangsa lain. Yang ketiga, kita harus melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi kita tidak boleh melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh perundang-undangan di negara kita. Yang keempat, tidak membeda-bedakan suku, agama, dan daerah. Dan yang terakhir, kita harus mau bekerja keras untuk membangun bangsa yang lebih baik. Sekian penjelasan pembelajaran untuk materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.